Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari IPA materi tentang bunyi. Mari kita lihat pengertian bunyi. Bunyi atau suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat padat, cair, atau gas. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama, memerlukan medium. Yang kedua, dapat dipantulkan. 3, dapat dibiaskan. 4, mengalami pelenturan. 5, mengalami perpaduan. Macam-macam bunyi. Menurut frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama infrasonik. Bunyi infrasonik ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz dan merupakan bunyi yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia, tetapi dapat didengar oleh hewan seperti anjing, kucing, jangkrik, dan sebagainya. Yang kedua, audiosonik. Audiosonik merupakan bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia, frekuensinya antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Dan yang ketiga adalah ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz atau lebih dari 20 kHz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia karena sangat kerasnya, tetapi dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Tetapi bunyi ini dapat dimanfaatkan di bidang kedokteran untuk USG, yaitu suatu teknik untuk menampilkan gambaran dari kondisi bagian dalam tubuh manusia. Sumber bunyi. Ya, tentunya bunyi berasal dari suatu benda yang bergetar. Hal-hal yang membuktikan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar adalah: 1. Ujung penggaris yang digetarkan menimbulkan bunyi. 2. Pada saat berteriak, leher kita jika dipegangi akan terasa bergetar. 3. Dawai gitar yang dipetik akan bergetar dan menimbulkan bunyi. Dan sebagainya. Selanjutnya, kita lihat macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi, yaitu bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli dan dapat memperkuat bunyi asli. Misalkan saat kita menyanyi menggunakan mikrofon ya, bisa memperkuat, bisa memperkeras suara. Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam yaitu bunyi yang terdengar kurang jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga mengganggu bunyi asli. Dan yang ketiga adalah gema. Gema yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar jelas seperti bunyi asli. Nah, sampailah kita untuk mempelajari cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu udara, semakin besar cepat rambat bunyi. Nah, cepat rambat bunyi dapat kita hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa gunakan rumus dasar di mana V sama dengan S per T. V-nya adalah cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon. S adalah jarak tempuh bunyi, satuannya meter. Dan T adalah waktu tempuh bunyi. Atau kita bisa menggunakan rumus yang lain, karena bunyi merupakan gelombang, maka bunyi memiliki panjang gelombang, sehingga V sama dengan lambda per T, di mana V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, dan T di sini adalah periode, satuannya sekon. Karena periode ini sama dengan 1 per F, maka rumusnya dapat kita jadikan menjadi V sama dengan lambda kali F.
Nah, contoh soalnya yang pertama, seorang anak mendengar bunyi yang memiliki panjang gelombang sebesar 10 meter. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, tentukan A. frekuensi sumber bunyi, B. periode sumber bunyi. Mari kita selesaikan soal tersebut. Diketahui lambda sama dengan 10 meter, V sama dengan 340 meter per sekon, ditanya F dan periode. Kita jawab, F sama dengan V per lambda. Jadi F-nya sama dengan 340 per 10 sama dengan 34 Hz. Dan periodenya adalah 1/4 F. Sehingga T sama dengan 1 per 34 sekon. Contoh soal yang kedua, pantulan dari getaran yang dipancarkan oleh osilator diterima setelah menempuh waktu 1/4 sekon. Berapakah kedalaman laut di tempat itu jika kelajuan rambat bunyi di air laut 1400 meter per sekon? Kita selesaikan. Diketahui periode sama dengan 1/4 sekon, V-nya 1400 meter per sekon. Karena bunyi tersebut telah menempuh 2 kali jarak antara pendengar dengan dasar laut, maka V sama dengan 2 kali S per T. Sehingga 1400 sama dengan 2S per 0,25. 2S sama dengan 1400 meter per sekon kali 0,25. 2S sama dengan 350 meter. S-nya sama dengan 175 meter. Jadi, kedalaman laut tersebut adalah 175 meter. Nah, selanjutnya resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi bunyi merupakan suatu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar dan mempunyai frekuensi yang sama. Syarat terjadinya resonansi adalah 1. Ada sumber bunyi. 2. Terdapat sebuah medium perantara untuk merambat. 3. Terdapat penerima atau benda yang lain. 4. Frekuensi sumber bunyi sama dengan frekuensi alamiah benda yang mempunyai frekuensi yang sama. Manfaat pemantulan bunyi diantaranya untuk menghitung kedalaman laut, yaitu dengan menggunakan alat osilator, dan untuk survei geofisika, di mana untuk mengenali daerah yang berpotensi untuk pengeboran minyak bisa menggunakan bunyi, dan pemantulan atau pembiasan gelombang bunyi yang merambat melalui bumi secara terperinci dapat mengungkapkan struktur dan lapisan di bawah permukaan bunyi. Demikian materi kita kali ini, cukup sekian. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.